Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Jepang. Pada abad ke-19, Islam pertama masuk ke Jepang melalui hubungan penduduknya dengan orang-orang dari berbagai wilayah Islam. Hubungan tersebut diperkirakan terjadi sekitar 1860-an, akan tetapi baru pada 1877 Islam masuk ke Jepang. Agama Islam muncul pada abad ke-6, tetapi agama ini mulai masuk dan dikenal oleh orang Jepang 13 abad kemudian. Ledakan Islam di Jepang terjadi selepas krisis minyak di tahun 1973. Akibatnya, negara-negara Arab yang mayoritas Muslim melakukan kontak kembali dengan Jepang. Akibatnya, rasa keingintahuan Jepang terhadap Islam mulai meningkat. Di tahun-tahun yang sama, terjadi proses Islamisasi, misal di Jepang yang dipelopori oleh Kongres Islam Jepang. Islam semakin berkembang semenjak Jepang menjadi salah satu destinasi pendidikan dan wisata yang populer. Mahasiswa dan pekerja Muslim berperan cukup besar dalam pengembangan agama Islam di Jepang. Populasi Muslim di Jepang sendiri didominasi oleh orang-orang Turki, Arab, Melayu, dan Indonesia. Selanjutnya adalah sistem pendidikan di Jepang, diawali dengan prasekolah, yaitu ada dua bentuk, ada kelompok bermain dan juga taman kanak-kanak atau TK, dan ini bertujuan untuk mengasuh anak usia dini dan untuk memberikan lingkungan layak bagi perkembangan jiwa anak. Kemudian yang kedua itu ada sekolah dasar. Bagi anak yang masuk ke sekolah dasar itu sudah ditentukan di mana dia akan bersekolah di suatu distrik, dan ini gratis. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu ada subjek pendidikan moral dan ekstrakurikuler. Yang kedua adalah sekolah menengah pertama, yang mana itu 3 tahun dan mata pelajarannya itu ada bahasa Inggris, IPS, IPA, bahasa Jepang, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian pada tingkat sekolah menengah atas itu juga 3 tahun, dan untuk masuk universitas itu diharuskan mengikuti ujian masuk yang berskala nasional, yang mana di sini ada 3 tingkatan untuk sekolah menengah atas. Yang pertama ada full time, ini selama 3 tahun penuh. Kemudian ada part time. Part time ini biasanya sekolah malam. Ini hanya beberapa orang saja yang bekerja. Kemudian ada correspondence, ini perpaduan antara part time dan juga full time. Dan ini biasanya masuk 3 kali hanya dalam 1 bulan. Kemudian yang terakhir itu adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ada layaknya di Indonesia, ada swasta dan juga negeri. Dan lulus dari sebuah perguruan tinggi itu adalah dibilang mudah. Kurikulum pendidikan Jepang itu mengacu kepada beberapa aspek. Yang pertama, memerhatikan atau mengacu kepada standar kurikulum pendidikan nasional. Yang kedua, mengutamakan keharmonisan pertumbuhan siswa jasmani maupun rohani siswa. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, memperhatikan step perkembangan siswa. Yang kelima, memperhatikan karakteristik course pendidikan atau jurusan pada level siswa. Nah, di sini juga ada masalah pada sistem pendidikan Jepang. Yang pertama itu Gakkyu Hokei, di mana ini sering terjadi karena kondisi kelas yang tidak tertib atau disebabkan oleh hubungan siswa dan guru itu tidak begitu baik. Kemudian yang kedua, Futoko, di mana maksudnya di sini Futoko adalah kondisi siswa yang tidak mau atau tidak bisa pergi ke sekolah sehingga mereka absen di sekolah dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang terakhir itu Ijime, di mana di sini ada tindakan penganiayaan secara mental bahkan fisik kepada seseorang